Salam. Kita membaca Alkitab kita dari Amsal 3 ayatnya yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, banyak orang berdoa meminta Tuhan untuk menjamin kesuksesan mereka sebelum mereka mencoba apa yang Dia minta mereka lakukan. Itu bukan iman, saudara. Karena iman selalu membutuhkan risiko. Iman berarti Anda taat, bahkan ketika Anda tidak mengerti. Misalnya, memaafkan tidak pernah tampak seperti ide yang baik sebelum Anda melakukannya. Tetapi itu adalah salah satu ujian terbesar dari iman Anda. Ketika seorang menyakiti Anda, mungkin tidak tepat untuk memaafkan orang itu. Mungkin tidak muncul begitu saja keinginan untuk memaafkan. Tetapi pengampunan selalu merupakan pilihan yang tepat, terlepas dari apakah Anda memahaminya atau tidak. Ya, saudara ingat, ketika Anda masih kecil, orang tua Anda menyuruh Anda untuk melakukan sesuatu yang tidak masuk akal bagi Anda. Coba Anda ingat. Ya, itu tidak masuk akal, tapi bagi Anda seorang anak kecil itu tidak masuk akal, tetapi orang tua Anda menyuruh Anda melakukannya. Nah, saat ini setelah Anda dewasa, Anda akan dapat melihat ke belakang dan memahami perspektif orang tua Anda. Begitulah cara kerjanya dengan Tuhan. Iman adalah melakukan apa yang benar meskipun tampak tidak masuk akal. Amsal 3 ayat 5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan mengandalkan pengertianmu sendiri. Kenapa? Kenapa harus percaya kepada Tuhan? Karena Anda tidak pernah tahu gambaran keseluruhannya, tetapi Tuhan tahu. Ya, Alkitab memberikan contoh yang bagus mengenai hal ini dalam kisah Gideon yang Anda dapat membacanya dalam Hakim-Hakim 7. Gideon membawa 300 orang Israel, dia membawa 300 orang Israel untuk melawan 135.000 tentara musuh. Kemungkinannya adalah 450 banding 1. Tetapi Tuhan menyuruh para prajurit mengambil obor, trompet, dan pot tanah liat. Perintah yang mungkin menurut saya dan mungkin juga Anda, perintah yang mungkin menggelikan bagi Gideon. Bagaimana orang maju berperang melawan 135.000 orang, tetapi Tuhan memerintahkan untuk mengambil obor, trompet, dan pot tanah liat. Tapi kita lihat selanjutnya. Kemudian Tuhan menyuruh Gideon untuk meletakkan pot tanah liat di atas obor, sehingga cahaya tidak terlihat di malam hari. Dan mereka mengelilingi perkemahan musuh. Instruksi Tuhan kira-kira seperti ini. Ketika aku menyuruhmu, tiup trompet, pecahkan periuk, dan biarkan obor tiba-tiba bersinar dalam kegelapan. Ini akan terlihat seperti pasukan besar yang mengelilingi kamp. Ini akan menyebabkan kebingungan massal. Dan saudara tahu, akhirnya tentara musuh akan bertarung
dengan mereka sendiri. Mereka akan saling bertaruh. Gideon menurut apa yang Tuhan perintahkan. Meskipun itu tidak masuk akal, orang Israel meniup trompet, memecahkan periuk mereka, dan menunjukkan cahaya dari obor mereka. Para prajurit musuh terbangun dengan kaget dan mulai berkelahi satu dengan yang lain, alih-alih melawan pasukan orang Israel ini. Saudara, karena Gideon melakukan apa yang Tuhan perintahkan, bahkan ketika dia tidak memahaminya, maka orang Israel yang berjumlah 300 orang itu memenangkan pertempuran melawan 135.000 orang. Saudara, terkadang Tuhan menyuruh Anda melakukan sesuatu yang tampak bodoh. Ya, tetapi ketika Anda memiliki iman, maka Anda akan menaati Tuhan. Bahkan ketika Anda tidak mengerti apa yang Dia minta Anda lakukan. Seperti Gideon dan prajuritnya. Anda tidak dapat hidup dengan iman tanpa resiko. Tetapi Tuhan memberikan gambaran besarnya dengan visi penuh. Dan Anda hanya perlu mempercayainya dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Amin. Demikian saudara, renungan singkat. Tuhan Yesus memberkati.